Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Mbak Asri Purnama, VP of Corporate Services Tanihub Group. Dan kita kemudian akan membahas mengenai bagaimana sebetulnya dari sisi distribusi ataupun mungkin dari sisi logistik lah. Ini kan sering sekali menjadi kambing hitam perbedaan harga yang ada di petani, kemudian harga yang sudah sampai di konsumen begitu terdapat perbandingan harga yang cukup ekstrim lah. Nah, dari sisi logistik dan juga sisi distribusi, bagaimana sebetulnya Tanihub Group juga memberikan solusi terkait hal ini, Mbak Asri? Oke, baik. Tadi mungkin kita sudah sampaikan ya, teman-teman startup lain yang memang bergerak di bidang e-commerce juga banyak. Yang juga mampu memberikan akses terhadap permodalan juga banyak, gitu. Tapi tidak banyak yang mau handling. Yang paling sulit itu adalah supply chain di agriculture gitu ya, di mana seperti yang kita ketahui rantai pasoknya itu panjang banget gitu ya. Itu yang kadang-kadang menjadi jawaban kenapa harga di lahan itu jauh banget dibanding sama harga di konsumen gitu kan. Sekarang saya mau bawa teman-teman untuk ngebayangin setiap pemberhentian rantai pasok gitu ya. Misalnya dari petani ke pengepul, dari pengepul kemana gitu ya, terus sampai akhirnya baru nyampe ke tangan konsumen. Itu ditambahin aja ongkos kerja 5% setiap pemberhentian gitu ya. Terus ada margin minimum 5% setiap pemberhentian. Terus serta biaya logistik 3-15% tergantung harga produknya gitu kan. Jadi kalau kita boleh lihat semakin panjang rantai pasoknya udah pasti semakin banyak disparitas harga gitu ya yang akan terjadi. Nah, balik lagi kalau saya boleh sampaikan, semakin rendah harga produknya akan semakin tinggi logistik cost-nya gitu ya. Contoh kalau misalnya sayur-sayuran lah, let's say itu kan ringan ya gitu kan, harganya juga murah tapi ongkos kirimnya tuh akan tetap sama gitu loh dari Cianjur ke Jakarta gitu loh, kira-kira seperti itu. Selain itu yang kami lakukan juga sebetulnya penambahan value gitu ketika terjadi pemberhentian di rantai gitu. Contoh ada penambahan labeling, ada packaging, ada washing misalnya dan lain sebagainya, termasuk sertifikasi. Misalnya tomat gitu ya, kita beli abras gitu di lahan curah, let's say 6.000 sampai 7.000 per kilo gitu ya. Terus kalau misalnya kita pilih yang besar, yang bisa dijual untuk supermarket, itu bisa 9.000-an gitu ya, per kilo itu curah. Tapi kalau misalnya tomat itu sudah di packing menarik, sudah ada label-label sertifikasi, food safety kah, halal kah, organik, GAP dan lain sebagainya, maka per pack itu bisa sampai 40.000 gitu loh. Kira-kira yang kita harus tambahkan itu adalah added value di setiap pemberhentian gitu. Yang nggak boleh itu kalau dia berhenti terus nggak ada added value-nya, cuma nambahin harga aja gitu kan. Itu yang seharusnya bisa di-reduce, kira-kira kayak gitu sih. Baik, dari sisi logistik yang dimiliki, misalnya kemudian ada storage yang cukup ideal, yang kemudian itu dapat memastikan kualitas dari si produk tani sendiri tetap prima ketika sampai di konsumen begitu. Apa yang dimiliki lah dari rantai distribusi ataupun rantai logistik yang dimiliki oleh Tanihub ini, Mbak Asri, sehingga betul-betul dapat memastikan kualitasnya dan juga secara harga juga nantinya nggak akan naik-naik banget gitu di konsumen. Oke, yang kami sudah miliki saat ini adalah cold chain gitu. Jadi dari mulai pre-cooling system gitu ya, pengkondisian sejak awal. Kita juga simpan produknya di warehouses yang juga memang terinstall cold room-nya. Terus dikirim juga menggunakan truk berpendingin gitu ya, semua armadanya kami berpendingin. Dan didistribusikan kembali secara cepat berkolaborasi dengan third party logistik dengan menggunakan transport management system yang canggih gitu ya, supaya memotong waktu tempuh gitu ya, biar produk yang segar bisa sampai ke tangan konsumen dengan kondisi prima. Ini dilakukan supaya umur simpan produknya itu sendiri bisa lebih panjang di konsumen gitu kan, ketimbang di tempatnya kita. Kita juga punya warehouse management system gitu yang sangat mumpuni, yang itu juga sangat membantu dalam proses dari mulai dia inbound sampai dengan mereka keluar dari gudang, kira-kira kayak gitu sih. Jadi
banyak yang memang kita investasikan di logistik agri ini. Ya, Mbak Asri, mengenai e-commerce, bagaimana ini menjadi sebuah platform yang ideal lah untuk etalase dari produk-produk tani dan juga bagaimana ini juga dapat menjadi sebuah platform yang dapat membuat ketersebaran dari produk-produk tani ini sampai ke area-area yang kemudian sudah disasar lah oleh TaniHub. Oke, yang pertama produk pertanian itu sebenarnya itu dekat sekali dengan pasar tradisional gitu kan, di mana masyarakat itu masih terbiasa melibatkan indera penciuman, indera perasa sampai mereka memang harus menyentuh produknya langsung gitu kan. Itu dilakukan sebelum COVID gitu sebetulnya, tapi setelah memasuki periode COVID kita coba terjadi perubahan besar terhadap pola dan cara masyarakat mengakses makanan gitu kan. Sekarang banyak masyarakat yang sudah mulai mengakses atau membeli produknya itu melalui e-commerce, di mana tadi pertanyaannya gitu ya, e-commerce itu menjadi platform yang memang bisa jadi showcase lah gitu ya produk pertanian terhadap konsumen. Itu nggak pernah bisa lepas dari UI dan juga UX gitu. Bagaimana kita merepresentasikan produk kita, bisa tampil menarik gitu ya. Kenapa? Karena absennya indera perasa dan penciuman di situ gitu ya, hanya mengandalkan visual. UX juga penting untuk pengalaman berbelanjanya masyarakat, dari bagaimana produk itu ditampilkan secara berkelompok gitu kan, satu kategori yang sama, sampai dengan experience mereka berbelanja ya, mulai dari memilih, masukin produk ke cart, udah gitu pembayaran, sampai produk tersebut sampai di rumah, kira-kira seperti itu sih. Kalau tadi menjawab bahwa apakah ini bisa menjawab keterbatasan gitu ya, ketika digital itu diimplementasikan, itu bisa melewati batas wilayah gitu ya, terus juga cepat alias instan gitu ya, once online atau itu go live, semua orang yang terkoneksi dengan internet itu bisa mengakses informasi tersebut. Baik. Misalnya gitu ya, buah-buahan khas daerah yang tadinya mungkin nggak bisa diakses untuk daerah lainnya gitu ya, itu semua bisa diakses dengan kecepatan internet, kira-kira gitu sih. Baik, Mbak Astri, koordinasi dengan pemerintah lah, kementerian dan juga lembaga, agar kemudian dampaknya atau magnitudenya ini bisa terasa cukup luas untuk kemudian menciptakan sebuah ekosistem pangan berdaya di Indonesia. Apa koordinasinya dan bagaimana sebetulnya semua yang kemudian sudah dilakukan ini memiliki efektivitas yang cukup tinggi? Oke, kita melakukan banyak sekali kolaborasi ya gitu. Kalau kita di TaniHub Group sering bilang kolaborasi itu our middle name gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder supaya visi kita agriculture for everyone itu bisa lebih cepat dan lebih luas gitu ya. Tercapai. Baik. Nah, kolaborasinya seperti apa? Mulai dari sisi supply gitu ya. Kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk bisa reach out lebih banyak petani dari sisi supply. Terus kultivasinya juga gitu ya, ketika proses penanaman, ketika proses budidaya itu dilakukan, kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak akademisi, dengan kampus-kampus gitu ya. Saat ini kita juga memang sudah bekerja sama dengan banyak kampus. Baik. Sampai dengan demand gitu ya. Jadi kita juga harus create pasar gitu kan. Tidak hanya mengandalkan pasar yang ada saat ini, kira-kira gitu sih. Harus sangat kreatif dan yuk bareng-bareng gitu kan kita bangun semua, termasuk capacity-nya, infrastrukturnya gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk diskusi terkait dengan policy sih gitu ya, kalau misalnya dengan government. Dan yang paling penting adalah sebetulnya semua berujung pada kesejahteraan petani yang akan meningkat, dan ini tentu saja berkaitan dengan produktivitas dan tentu saja akhirnya kita memiliki ketahanan pangan yang sangat-sangat baik. Mbak Asri Purnamasari, VP of Corporate Services TaniHub Group. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Asri. Sampai jumpa. Amin, terima kasih Mas. Sampai jumpa. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan kembali dengan perbincangan mengenai bagaimana menyehatkan industri fintech di Indonesia. Saja berikut.